Pernah dengar nggak istilah nama adalah doa? Itulah yang kurang lebihnya tergambarkan dari Raja Juli Antoni, Menteri Hutan yang juga adalah Sekjen DPP PSI. Karena menggambarkan namanya sendiri, Raja Juli Antoni ternyata adalah raja yang baik. Karena dia bagi-bagi jabatan kepada rakyatnya di PSI. Welcome to the jungle, baby. Kalau emang lu bener mendapatkan duduk dialog sama makanya ya, harusnya setelah PSI kita berhenti berpikir bahwa solusi dari politik Indonesia adalah partai baru. Kenapa? Karena partai baru lama-lama jadi partai lama. Isi kepala kita ini apa? Berpikir bahwa partai baru ini asuh, partai baru dong, kan bersih. Ya belum dipakai, nggak ada yang mau pakai kali. Ya bersih, nggak ada yang mau pakai, mah bersih terus. Cuman semua yang baru lama-lama jadi lama. Misalnya sepatu lu kotor, bau, solusinya apa? Cuci, bukan beli sepatu baru kan? Karena kalau lu beli sepatu baru, lama-lama kotor, bau. Terus kalau solusinya beli sepatu baru lagi, ntar sepatu itu kotor dan bau. Kalau itu mulu cara lu, ketika ada sepatu lu bau, lama-lama kosan lu bau, jempol. Masuk akal? Temen lu masuk kosan, anjing, bau jempol kosan lu, sorry, ntar gue beli sepatu baru. Cuci goblok. Gue beli sepatu baru sih anjing. Dulu zaman gue lebih muda dikit, ada sebuah partai, ketika dia pertama kali berdiri, Indonesia berpikir ini adalah partai yang akan mengubah peta politik Indonesia. Karena isinya cendekiawan semua. Ada yang tahu partai yang gue maksud? Betul, PAN. Dulu waktu PAN pertama kali berdiri, isinya cendekiawan semua. Faisal Basri, ada Budayawan Gunawan Muhammad, ada Amin Rais Markwan tapi ya, Amin Rais Markwan. Amin Rais saat itu. Sekarang, iya oke juga. Enggak, tapi dulu PAN itu isinya cendekiawan semuanya. Indonesia tuh optimis sama nih partai. Sekarang isinya artis. Teman-teman gue semua itu. Iya, Denny Cagur, Eko Patrio. Makanya kan sekarang PAN disebutnya PANS Entertainment. Iya. Pimpinan partainya Raffi Ahmad gue lihat dia. Rans Entertainment, plesetan. Rans Entertainment. Karena tadi, apa maksudnya? Rans Entertainment. Itu tadi adalah klip dari Komoy Domenoy, stand up comedy special yang legendaris itu. Untuk banyak sekali alasan. Di Komoy Domenoy tahun 2022, gue punya beat yang kurang lebih memberikan argumen bahwa ngapain kita berharap banyak sama partai baru, karena partai baru lama-lama jadi partai lama. Seperti yang lu tonton. Itu adalah sambungan dari beat tentang PSI yang tersinggung sama gue. Karena di special sebelumnya gue ngomongin bahwa mereka seperti donat, luarnya manis, dalamnya kosong. Habis itu nyambung ke beat Mongol, habis itu nyambung ke beat percuma partai baru. Partai baru sama aja. Nah, seperti layaknya reputasi Pandji Pragiwaksono yang visioner, terbukti bahwa pada akhirnya PSI yang pada saat itu adalah partai baru, ternyata sekarang prakteknya kayak partai lama juga, yaitu bagi-bagi jabatan. Gue baca dari asumsi, ini dari Instagramnya. Menhut Raja Juli tempatkan kader PSI di struktur Volu Net Sync 2030 hingga dapat honor dari 8 hingga 50 juta rupiah. Volu itu adalah forestry and other land use. Forestry and other land use. Net Sync 2030. Hal ini termaktub dalam surat keputusan Menteri Kehutanan nomor 32 tentang perubahan atas keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 234 tentang penetapan struktur organisasi OMO Indonesia Volu Net Sync 2030 tertanggal 31 Januari 2025. Nah,
Apa itu Volunet-Sync 2030? Volunet-Sync adalah sebuah kondisi yang ingin dicapai melalui aksi mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca, GRK. Kalau RK kan efek rumah kaca. Dari sektor kehutanan dan lahan dengan kondisi di mana tingkat serapan sudah lebih tinggi dari tingkat emisi pada tahun 2030. Kebijakan ini lahir sebagai bentuk keseriusan Indonesia dalam rangka mengurangi emisi GRK serta mengendalikan perubahan iklim yang terjadi beserta dampaknya. Honornya itu dari 8 sampai 50 juta. Merujuk pada SK Menteri yang sama, honor bulanan Operation Management Office Indonesia Volunet-Sync berkisar 8 juta untuk staf kesekretariatan hingga 50 juta untuk penanggung jawab. Kata kunci, honor bukan gaji. Nih, penanggung jawab atau pengarah 50 juta rupiah. Yang mana penanggung jawab dan pengarahnya adalah menteri sendiri, Pak Menhut, Pak Raja Juli Antoni. Wakil penanggung jawab atau wakil pengarah 40 juta, Dewan Penasihat Ahli 25 juta, Ketua Pelaksana 30 juta, harian 1 30, harian 2 30, harian 3 nggak ada. Harian aja terus sampai 25. Sekretaris atau koordinator sekretariat 30, ketua bidang 30, anggota 20, staf kesekretariatan bidang 8. Anggotanya berapa? Nanti gue cek. Nah, kader PSI yang masuk struktur Volunet-Sync, Andi Budiman jadi wakil ketua, Andi Budiman wakil ketua umum PSI menjabat sebagai Dewan Penasihat Ahli. Berarti dia dapat 25 juta. Suci Mayangsari, dia adalah bendahara umum PSI. Sekjen, wakil ketua umum, bendahara umum. Ini sebagai anggota bidang penegakan hukum dan peningkatan kapasitas. Anggota berarti ya. Anggota berarti 20 juta. Sigit Widodo, ketua DPP PSI. Ketuanya nih. Anggota bidang peningkatan cadangan karbon. Koko Dirgantoro, ini gue kenal nih. Ketua DPP PSI. Anggota bidang pengelolaan hutan lestari. Ini karena gue kenal Kokok ya. Jadi ini fish out of water menurut gue. Anggota bidang pengelolaan hutan lestari. Kokok itu setidaknya dari yang gue tangkap dari wawancara gue dengan Kokok, lu bisa cek di YouTube gue ada wawancara gue dengan beliau. Itu tuh kepeduliannya sama isu keperempuanan, isu ketenaga kerjaan, buruh itu isu yang dekat sama dia. Dan aktivismenya juga banyak di situ. Tidak ada sih pembahasan tentang bidang pengelolaan hutan lestari. Ada lagi Endika Fitrawijaya, staf kesekretariatan bidang pengelolaan hutan lestari. Staf kesekretariatan berarti 8 juta. Dan berarti ada beberapa bidang ya. Furkan Amini Caniago sebagai anggota bidang konservasi. Terus Rama Hadi Prasetya sebagai staf kesekretariatan peningkatan cadangan karbon. Andi Syaiful Oding sebagai anggota bidang pengelolaan ekosistem gambut. Yus Arianto anggota bidang pengelolaan ekosistem gambut. Nur Tanti anggota bidang penegakan hukum dan peningkatan kapasitas. Itu kalau anggota berarti sekali lagi gajinya adalah 20 juta. Terus Nadia Maharani Irawan sebagai staf kesekretariatan bidang konservasi. Staf kesekretariatan itu berarti 8 ya. Ya benar, 8 juta. Nah, banyak ya. Banyak sekali. Nah, pernyataan dari Menteri Hutan, pernyataan dari Raja Juli Antoni bahwa ini tuh nggak pakai APBN karena ketika muncul kabarnya orang kemudian menagih keselarasan niat untuk efisiensi. Katanya efisiensi, bagi-bagi jabatan. Kalau nggak perlu bagi-bagi jabatan karena efisiensi, ya jangan dong. Karena ini banyak banget yang lu pecat-pecat kemarin tuh CPNS. Yang mana adalah merupakan topik tersendiri ya, tungguin aja. CPNS nggak jadi lu angkat, gimana ini? Lu main bagi-bagi aja gitu kan. Tapi Raja Juli Antoni bilang sebagai Menteri Hutan bahwa ini tuh nggak pakai APBN. Sebagai bagian justru dari keselarasan mereka untuk efisiensi APBN. Katanya Pak Raja Juli Antoni, pembiayaan kegiatan OMO yang baru dibentuk berdasarkan SK 32 tahun 2025 tersebut. Sama dengan pembiayaan kegiatan OMO sebelumnya, yaitu pendanaan dari donor dan atau negara mitra. Dan yang pasti, saya pastikan itu tidak bersumber dari APBN. Perlu kita riset ya, donornya tuh dari siapa? Negara mitra ini negara mana? Nah itu kata Raja Juli Antoni. Terus
respons PSI, nih, respons PSI, kader PSI punya kapasitas. Dari jubir DPP PSI Agus Mulyono Herlambang. Kami menjamin kader-kader kami yang namanya tercantum dalam SK tersebut memiliki kapasitas dan integritas. Posisi kader-kader PSI dalam SK tersebut berada di posisi dukungan kesekretariatan, jadi memang tugas membantu kerja-kerja menteri di bidang administrasi Volu. Bold and underline, kami menjamin kader-kader kami yang namanya tercantum dalam SK tersebut memiliki kapasitas dan integritas. Ya udah iya, anggaplah kita semua percaya. Anggaplah, walaupun tadi gue udah angkat soal Koko ya, beda bidang nih, tapi anggaplah iya. Kader-kader PSI yang namanya tercantum dalam SK punya kapasitas dan integritas. Pertanyaannya, emang cuma kader PSI yang punya kapasitas dan integritas? Enggak dong, bagaimana dengan orang-orang yang lain? Bagaimana dengan kader-kader yang lain? Kader-kader partai lain. Tapi bagaimana dengan kompetensi orang se-Indonesia? PR bener nih. Wapres orang dalam, ternyata menterinya juga pakai orang dalam untuk dimasukin ke situ. Orang-orang banyak yang mempertanyakan soal gaji atau honor. Jadi kayak mereka mempertanyakan, wah ini Raja Juli Antoni kok udah punya gaji sebagai menteri, kok masih naruh dia sendiri di jabatan yang dapat gaji? Ya kan? Ini bukan sesuatu yang menurut gue perlu dipermasalahkan karena udah ada aturan yang menyatakan menteri boleh rangkap jabatan, tapi menteri nggak boleh rangkap gaji. Gue baca artikel yang ada di kayaknya liputan 6 deh. Ini dia. Artikelnya itu sebenarnya artikel dari Bu Sri Mulyani. Pernyataan Bu Sri Mulyani yang bilang bahwa dia sendiri rangkap 30-an jabatan. Konteksnya adalah dia setuju bahwa ada banyak yang mesti dirapihin. Tapi kalau yang dikhawatirkan publik adalah bahwa dia menerima gaji berlapis-lapis, itu tidak mungkin. Karena ada undang-undang yang menyatakan bahwa menteri boleh rangkap jabatan tapi tidak boleh rangkap gaji. Kenapa internetnya slow? Tapi nanti gue coba untuk kasih tahu bahwa dalam undang-undang tersebut, karena dikatakan menteri nggak boleh mendapatkan gaji, berarti Raja Juli Antoni tidak akan mendapatkan gaji. Orang-orang di sosmed bilangnya, paling dia bilangnya dia nggak akan terima gajinya, paling gajinya akan disumbangkan, paling gajinya gitu-gitulah pokoknya. Tapi kenyataannya Raja Juli Antoni tidak bisa mendapatkan gaji. Jadi memang concern utamanya itu bukan dari duit. Yang sebenarnya jadi concern utama, persis seperti misalnya keadaan yang waktu itu sempat ramai terkait Deddy Corbuzier. Deddy diangkatkan jadi staf sus Kementerian Kementerian Pertahanan bidang komunikasi publik ya kan. Terus orang pada protes katanya lagi efisiensi. Kok orang kaya seperti Deddy Corbuzier terima gaji gitu. Deddy Corbuzier bilang kan, gue mah gak terima gaji, gue mah gak butuh duit gitu kan kurang lebihnya. Nah Raja Juli Antoni sama Deddy Corbuzier juga memang dikhawatirkan sama masyarakat bukan dari konteks gaji, tapi dari konteks kuasa. Nah, mari kita ngomongin apa yang terjadi kalau nyaris seluruh orang di dalam jajaran itu satu partai. Kehutanan adalah kementerian yang basah. Tanggung jawabnya untuk megang kementerian kehutanan itu tinggi sekali. Permasalahan hutan itu berkali-kali muncul di berita, baik dari kaitannya pembukaan lahan ilegal, kemudian perusahaan-perusahaan resmi, perusahaan-perusahaan legit yang praktek ngebuka hutannya itu bermasalah atau lebih tepatnya dipermasalahkan karena walaupun perusahaannya legit dan legal, tapi cara-cara yang mereka pakai ini cara-cara yang dicurigai, gitu kan lebihnya. Karena hutan kita tuh pantauan satu dunia, karena kan kita kan salah satu paru-paru terbesar planet bumi. Hutan kita tuh dipantau dunia. Pada saat yang bersamaan, hutan kita tuh dibuka mulu untuk kebutuhan tambang, industri, sawit, dan lain-lain.
tantangannya tuh selalu tinggi kan, antara dunia yang bilang tolong dong ini kan paru-paru dunia, kita ini mau make hutan lu untuk memastikan planet bumi ini sehat gitu. Indonesia seringkali, dan lu bisa lihat sejumlah interview di internet ya, Indonesia tuh posisinya seringkali tuh berlawanan dengan itu, dengan bilang bahwa ini mah usaha lu untuk membuat kami nggak maju sebagai sebuah negara. Karena kan kami punya kepentingan, kami punya kebutuhan. Kalau kami buka lahan untuk sawit ketika diekspor, itu akan mendapatkan hasil yang besar untuk negara gitu. Belum lagi kalau misalnya kita buka untuk tambang gitu misalnya. Ini, walaupun ini masih cara pikir lama ya, jualannya jualan bahan mentah gitu. Padahal kan kemarin janjinya hilirisasi. Tapi bagaimanapun selalu ada pertentangan antara kebutuhan pemerintah Indonesia yang pengen ngebuka hutan untuk industri gitu ya, atau untuk tambang, nabrak dengan keinginan planet bumi untuk hutan Indonesia ini dijaga kelestariannya. Pada saat yang bersamaan kita juga sering ngelihat orang utan linglung. Dua kata lucu, orang utan linglung. Orang utan linglung karena rumahnya dibabat. Kita juga sering ngelihat orang utan diburu. Panjang banget, ini cuma segelintir dari isu yang terkait dengan kehutanan. Nah, kita bisa bayangkan Kementerian Kehutanan beserta komisi berapa ya, anggota DPR, komisi DPR berapa yang ngomongin soal kehutanan. Itu tuh kementerian yang basah, alias permainan uang itu tinggi sekali. Kecurigaannya adalah kalau misalnya satu jajaran itu isinya satu partai, maka kong kali kong antar partai tersebut bisa menyulitkan rakyat Indonesia untuk mendapatkan hasil terbaik. Karena ketika ada kepentingan terkait volume NetSync ini, ketika ada kepentingan yang terkait ke sana, maka kong kali kongnya itu bisa dikelola sama satu buah partai. Nah, perlu gue informasikan, secara objektif kita juga nggak tahu jajaran yang lainnya berapa banyak. Ada berapa banyak orang PSI dibandingin dengan yang lain. Apakah 80% orang PSI semua? Apakah ternyata cuma 20% orang PSI semua? Apakah ternyata 100% orang PSI semua? Kita nggak tahu. Bagaimanapun, kekhawatirannya tetap valid. Mau 50-50, kalau 50-nya PSI, 50-nya lagi campuran dari yang lain, komposisi PSI tetap kuat di situ. PSI masih tetap bisa mendominasi pembicaraan dan diskusi yang terjadi di situ. Yang sebenarnya lebih, istilahnya apa ya? Kalau menurut keyakinan gue ya, yang lebih culun dari kejadian ini adalah PSI itu kayak sekalinya punya menteri, semuanya loh. Semuanya, semua orang yang ada di jajarannya PSI itu pada dapat. Dia Raja Juli Antoni kan adalah sekjen. Wakil ketua umumnya dapat. Bendahara umumnya dapat. Ketua DPP PSI-nya dapat. Dapat semua. Jabatan-jabatan gede nih. Wakil ketua umum, bendahara umum, ketua DPP PSI. Jadi kayak kagok gitu. Punya menteri yang datang dari partai dia langsung brrr gitu. Ayo sini tarik-tarikin gitu. Ini yang sebenarnya lebih mengkhawatirkan sebenarnya. Argumen soal kader-kader kami punya kapasitas dan integritas, siapa yang coba bisa menjamin itu? Yang ngomong orang PSI sendiri, kecuali yang ngomong orang lain gitu. Yang ngomong orang dari pihak lain gitu yang bilang, enggak, tapi gue lihat kok itu yang masuk situ emang punya kapasitas di bidang ini. Ya, di bidang volume NetSync ini, di bagian yang mereka urus, ini adalah kondisi yang ingin dicapai lewat aksi mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan lahan dengan kondisi di mana tingkat serapan sudah lebih tinggi daripada tingkat emisi tahun 2030. Kalau ada orang luar yang bilang, ini orang-orang kompeten kok. Gue tahu nih orang-orangnya, mereka kompeten di bidang tersebut. Beda. Kalau yang ngomong orang PSI sendiri, kita peduli apa? Orang PSI sendiri yang bilang mereka berintegritas, peduli apa kita?
Ini ya semua jubir partai juga pasti akan bilang kadernya itu berintegritas, kadernya berkualitas. Nggak akan ada yang bilang, iya sih memang Koko nggak cocok sih sebenarnya di situ. Nggak tahu deh kenapa Koko ada di situ. Mana mungkin. Iya kan? Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya benar kata gue. PSI ujung-ujungnya kayak partai pada umumnya aja. Makanya gue bilang partai baru bukan solusi. Karena partai baru lama-lama kelakuannya kayak partai lama. Kenapa partai baru kayak ideal dan kayak bersih? Karena belum dipakai aja, ibarat sepatu belum dipakai. Kalau dipakai lama-lama kotor juga. Orang dipakainya ke aktivitas yang sama, ibarat sepatu ya, namanya juga sepatu bola. Sepatu bola dipakai untuk bermain bola. Maka kotornya ya kayak kotor sepatu bola pada umumnya aja. Sama, partai politik akan bertanding di pertandingan politik. Kotornya itu partai, ya kayak kotornya partai politik lainnya aja. Udah. Ya kita lihat aja kiprahnya ke depan seperti apa. Tapi nggak tahu ya, menurut gue mungkin perlu kita ajak ke skakmat. Di kepala gue tidak ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mau muncul. Pernyataan-pernyataan yang pengen muncul. Tapi sebaiknya gue tahan dulu. Sampai kita bisa ngundang lagi orang skakmat. Orang PSI ke skakmat. Udah pernah sekali kemarin. Ternyata mengecewakan publik. Mengecewakan gue. Berteman sih. Berteman baik. Masih tektokan, masih suka celah-celahan di sosmed, senggol-senggolan di sosmed. A good person, a nice person. Cuman obrolannya itu, gue aja sebagai yang nanya kayak, apa sih lu gitu kan. Terus orang yang nonton juga, apa anda gitu ya. Ya kita cari aja. Gue tuh sebenarnya sempat mau ketemu dengan orang yang jabatannya sangat tinggi di PSI. Gue dapat kabar, Ji, ini abang pengen ketemu gitu, pengen ngobrol. Dengan senang hati gue tanya, mau nggak ngundang ke skakmat? Oh kalau skakmat jangan, ngobrol-ngobrol aja. Ya, sayang. Punya kesempatan untuk menjelaskan dirinya ke depan publik, kenapa cuma pengen one-on-one sama gue? Sayang. Dapat apa rakyat Indonesia dari pertemuan one-on-one gue dengan beliau? Rakyat nggak dapat apa-apa. Tapi kalau ada pejabat tingginya PSI duduk bareng sama gue, main catur bareng di skakmat, rakyat dapat sesuatu. Rakyat bisa dapat kesimpulan. Oh enggak deng, ternyata PSI keren setelah gue mendengar penjelasannya. Atau rakyat juga bisa dapat kesimpulan. Oh ternyata bener deng, emang donat. Itu aja dari gue. Seperti biasa, silahkan kasih tahu di kolom komentar apakah perlu dirilis atau tidak. Kalau menurut lo perlu dirilis, gue akan tulis untuk halayak umum. Thank you. Bye.